rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Tenggara diwarnai kericuhan antara massa aksi dengan aparat Kejaksaan Tinggi pada Selasa 30 April 2024. Pantauan Telisik ID, kericuhan dipicu saat massa aksi ingin membakar ban di depan pintu masuk Kejati, namun dilarang oleh petugas kejaksaan dengan alasan terlalu dekat dengan kantor. Aksi saling dorong dengan petugas keamanan pun tak terelakkan. Massa semakin marah saat melihat petugas keamanan membuang ban yang hendak dibakar ke selokan. Aksi kejar-kejaran antara massa aksi bersama petugas keamanan kembali terjadi saat massa dipersilahkan masuk oleh petugas keamanan ke dalam halaman kantor Kejati Sulawesi Tenggara. Tampak di lokasi kericuhan membuat seorang massa mengalami luka pada pelipis mata kiri, serta petugas keamanan Kejati Sulawesi Tenggara mengalami luka pada mulut. Kericuhan mulai mereda saat massa aksi kembali digiring keluar pagar dan dimediasi oleh sejumlah petugas Kejaksaan Tinggi. Kasih Penkum Kejati Sulawesi Tenggara, Dodi, mengucapkan permohonan maaf karena ada yang tidak pas atas kericuhan. Dodi menambahkan, ke depannya ketika ada aksi kembali, dapat dibicarakan secara baik-baik, tidak melibatkan emosi dan kontak fisik. Dodi membeberkan terkait tuntutan massa aksi terkait penanganan tindak pidana korupsi Jembatan Cirauci 2 di Kabupaten Buton Utara, di mana status Burhanuddin masih sebagai saksi. Terkait surat penahanan atas nama Burhanuddin, Dodi mengatakan itu tidak benar, karena setelah pihaknya melakukan pengecekan di sistem SIPD yang dimiliki Kejati, tidak ada surat tersebut. Sementara itu, Koordinator Aksi Rizaldi mengatakan terkait aksi hari ini karena adanya surat penahanan yang mereka dapatkan yang keluar pada 13 Oktober 2023. Rizaldi menambahkan pihaknya juga meminta Kejati Sulawesi Tenggara untuk menjelaskan secara transparan berita acara penahanan Burhanuddin. Terkait persoalan adanya surat berita penahanan yang kami dapatkan dan yang kami dapatkan pada saat itu, sehingga kami memberanikan diri melaksanakan aksi di depan Kejaksaan Tinggi terkait surat berita penahanan yang keluar pada tanggal 13 Oktober 2023. Namun lagi-lagi apa tadi yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi bahwa itu tidak benar, itu surat berita tidak benar. Sementara bukti yang kami dapatkan ini sudah tersebar di mana-mana. Ini ada juga kami dapatkan dari senior, mungkin kemarin dari pihak rutan kemarin sempat menyampaikan hal yang demikian, tapi kita tidak tahu apakah ini hanya dialibi oleh pihak kejaksaan. Ini hanya sekedar dugaan kami, tapi mudah-mudahan gerakan kami hari ini mendapat tindak lanjut dari pihak Kejaksaan Tinggi, dan kemudian ini kita akan melaksanakan aksi gerakan kedua dan sampai gerakan ketiga ke Kejaksaan Agung. Kami terus menyoroti kasus ini sehingga kasus ini betul-betul ditindaklanjuti. Iya, dari dugaan itu apakah memang melihat bahwa kinerja Kejaksaan Tinggi hari ini itu tidak maksimal karena sudah ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan dari saksi, tiba-tiba ada penahanan. Seperti apa melihat kasus yang satu ini? Sebenarnya dia kan pengguna anggaran nih di si Burhanuddin. Kalau kami menilai, Pak, dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara hari ini kami menganggap bahwa pihak kejaksaan juga hari ini lalai. Kenapa saya katakan lalai? Ini kasus ditemukan BPK pada tahun 2002. Kenapa Kejaksaan Tinggi baru melaksanakan penyidikan pada tahun 2023? Yang anehnya, dua kontraktor yaitu si Gula Anwar ini sudah dilakukan penahanan, sementara Pak Burhanuddin masih berstatus sebagai saksi. Sementara yang bertanda tangan pada saat itu terkait kuasa pengguna anggarannya itu saudara Burhanuddin. Kan aneh. Seharusnya ada tindak lanjut. Nah, kebetulan hari ini ada sidang di Pengadilan Negeri 1 Kendari. Itu dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Kami berharap juga bahwa dengan bukti-bukti yang ada, dengan ditetapkannya 2 tersangka dengan 2 bukti ini, mudah-mudahan saudara Insinyur Burhanuddin juga segera dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Kalau itu surat dari Kota Kendari, Sigit Purnomo mengabarkan.